Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas dengan mata kuliah basis data dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eka Mustikorini. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Irma Ayu Puji Lestari dari kelas 1 CTRPL dengan NIM 362258 302157. Nah, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas yaitu membuat tutorial ataupun cara membuat ERD dengan menggunakan aplikasi MySQL Workbench. Kita diberikan sebuah studi kasus oleh Bu Eka, yaitu dalam sistem kepegawaian di perusahaan A. Contohnya yaitu sebagai berikut. Perusahaan A memiliki 100 pegawai, setiap pegawai dipimpin pengawas atau mandor dari pegawai perusahaan itu sendiri, dan tidak semua pegawai memimpin pegawai yang lain, sehingga satu pengawas dapat memimpin beberapa pegawai, dan seterusnya. Kemudian setelah itu selesai studi kasusnya, kita bisa menandai setiap objek yang diwakili oleh kata benda dalam ilustrasi yang di latihan pertama tadi, yaitu di sini ada perusahaan, ada pegawai, terus ada pengawas, ada departemen, terus dilanjutkan ada proyek, dan yang terakhir ada tanggungan. Dari sini kita bisa mengelompokkan, yaitu untuk setiap objek tersebut, ia memiliki karakteristik yang nanti disebut sebagai atribut. Contohnya seperti yang di slide ketiga ini. Nah, saya sudah membuat berapa entitas ini, yaitu entitas pegawai, terdapat atribut yaitu nomor KTP, alamat, jenis kelamin, dan gaji. Terus pengawas yaitu ada nomor KTP, alamat, jenis kelamin, gaji. Yang entitas departemen atributnya ada nomor, nama, lokasi, dan jumlah pegawai. Untuk entitas proyek ada atribut yaitu nomor, nama, dan lokasi. Untuk entitas tanggungan yaitu ada atribut ID tanggungan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan hubungan pegawai. Dari sini kita bisa menentukan mana yang entitas ataupun yang bukan entitas. Dari sini kita mendapatkan keterangan yaitu di sini pegawai. Pegawai ini ada nomor KTP, alamat, jenis kelamin, gaji. Maka ini disebut dengan entitas yang kuat dan ini merupakan sebuah entitas. Sedangkan pengawas juga sama karena pengawas ini sama-sama dengan pegawai yaitu mempunyai keterangan kuat. Kalau departemen juga sama kuat karena di sini terdapat primary key yaitu dari nomor. Terus yang di proyek ini termasuk kuat. Yang kelima atau yang terakhir ada tanggungan. Tanggungan ini termasuk yang dilemah. Mengapa lemah? Karena tergantung pada entitas yang lain, yaitu entitas pegawai. Tanggungan di sini berkaitan dengan pegawai, maka dia disebut dengan lemah. Kita akan membuat ERD menggunakan aplikasi MySQL Workbench. Di sini terdapat fitur-fitur dari MySQL sendiri, yaitu di sini ada file, di sini ada edit, terus di sini ada melihat view, di sini database, dan di sini ada tools atau alat-alat, scripting, help. Ini help untuk kayak kalau ada masalah-masalah gitu kita bisa melaporkan di help ini. Kemudian jika kita akan membuat ERD, kita akan memulai dengan menekan tombol ini. Nah, di sini terdapat history. Di sini ada Sakila full karena saya tidak pernah membuat dengan MySQL sama sekali, maka di sini historinya cuma ada yang ini. Terus kita akan membuat ERD dengan cara tekan atau tombol positif ini kita tekan. Nah, maka akan muncul seperti dan kita lanjutkan dengan cara menambahkan ADD diagram. Nah, maka akan muncul seperti gambar di layar ini. Nah, kemudian ini kita geser saja sini. Terus di sini terdapat tools-tools yang terdapat di MySQL. Sini ada select object, kemudian ada move model, terus
delete object ini untuk menghapus objek, kemudian ada place a new layer ini untuk menambahkan layer baru, terus ada new text object ini untuk menambahkan teks, kemudian ada place a new image. Image ini merupakan untuk menambahkan gambar, kemudian di sini ada place a new table di sini untuk menambahkan sebuah tabel-tabel seperti itu. Terus di sini ada place a new view. Ini berguna untuk menambah atau menampilkan sebuah view baru. Terus ada place a new routine group. Ini juga untuk menambahkan grup. Kemudian di sini terdapat beberapa relasi, yaitu ada one to one, kemudian ada one to many, ada ini many to many. Kemudian kita melanjutkan pekerjaannya dengan cara itu dengan membuat layer baru dengan ini kita tekan, kemudian kita buat layar secukupnya saja, mungkin segini sudah cukup. Kemudian kita ganti namanya dengan mengklik 2 kali. Kita ganti sesuai yang dimodul dengan studi kasus, yaitu sistem kepegawaian perusahaan. Kita ganti namanya menjadi sistem underscore kepegawaian underscore perusahaan. Nah, kemudian di sini kan sudah berganti, maka kita bisa pencet ini aja langsung. Ini kita close. Nah, maka akan muncul namanya sistem kepegawaian perusahaan. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat entitas ERD, yaitu membuat tabel. Cukup klikkan 2 kali. Kita bisa mengganti namanya menjadi dp underscore pegawai untuk entitas yang pertama, yaitu kan pegawai, terus kita enter, maka akan berubah menjadi dp pegawai. Selanjutnya kita akan mengisi atribut-atribut yang terdapat pada entitas pegawai. Ini bisa kita tarik ke atas terlebih dahulu, kemudian kita mengisikan pada kolom name ini, kita isikan dengan beberapa atribut yang ada pada entitas tersebut, seperti nomor KTP, alamat, jenis kelamin, dan gaji. Sini kita ketikkan nomor KTP, enter, kemudian sini ada alamat, enter, lagi, dan setelah alamat ada jenis kelamin, kelamin, kemudian ada gaji. Nah, kemudian sini ada tipe datanya, yaitu nomor KTP integer, alamat varchar, jenis kelamin, tipe datanya ada varchar, kemudian gaji di sini varchar, tapi saya akan mengganti tipe data untuk gaji menjadi integer. Udah. Kemudian kita pilih di sini yang termasuk primary key. Primary key itu apa? Yaitu sesuatu yang unik dan nilainya itu berbeda dari yang lain dan tidak akan sama. Yaitu sini saya akan memilih primary key-nya menjadi nomor KTP. Nih. Sini nomor KTP akan menjadi primary key. Kemudian kita tekan close, maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita buat entitas yang kedua dengan menekan tabel kedua, yaitu dengan klik 2 kali muncul tabel lagi. Di sini kita ganti namanya. Selanjutnya kita akan membuat dp underscore pengawas, enter. Nah, sini akan berubah menjadi dp pengawas dengan atribut-atribut, yaitu sama dengan pegawai ternyata. Kita lanjutkan dengan mengisi atribut. Ini kita geser dulu ke atas untuk membuat lebih panjang tempatnya. Sini ada nomor KTP,
terus enter. Di sini ada, kita ganti menjadi alamat, enter. Terus di sini kita ganti menjadi nomor KTP, alamat, terus jenis underscore kelamin, enter. Kemudian di sini kita ketikkan dengan gaji, enter. Sini akan muncul tipe data dari beberapa atribut yang saya masukkan. Kemudian di sini saya akan mengganti dari tipe data varchar menjadi tipe data integer, karena nanti gaji ini berupa angka. Nah, angka ini kita gunakan sebagai tipe data integer. Kemudian kita teruskan dengan memilih primary key, yaitu di sini kita ambil yang unik seperti pegawai tadi, kita akan mengambil dengan primary key nomor KTP, yaitu nomor KTP. Kemudian setelah selesai kita tekan X. Kemudian kita buat dengan selanjutnya, kita membuat tabel baru lagi dan mengganti namanya. Kita ganti namanya. Selanjutnya kita akan membuat entitas departemen. Ini ada dp underscore departemen, enter. Sini kan muncul dp departemen, kemudian sama seperti langkah yang awal. Bagaimana ini? Kita tarik dulu ke atas untuk mengisi kolom. Sini kita akan mengisi atribut, yaitu ada nomor, nama, lokasi, jumlah pegawai. Nomor ini kita gantikan dengan nomor, enter. Terus ada nama, terus ini ada lokasi, enter. Ada setelah lokasi ada jumlah pegawai, jumlah underscore pegawai. Di sini nomor termasuk data integer, terus nama tipe datanya varchar, lokasi varchar, terus kemudian di sini ada jumlah pegawai karena di sini menunjukkan jumlah, dan di sini saya akan ganti menjadi tipe data integer. Dah. Kemudian kita pilih primary key. Primary key-nya yaitu saya memilih nomor karena nomor ini unik dan tidak mungkin sama dan akan terdapat nilai tidak nol. Setelah selesai kita X. Nah, di sini sudah muncul beberapa entitas. Selanjutnya kita buat lagi dengan menekan table, ganti namanya menjadi, selanjutnya kita akan membuat entitas proyek dp underscore proyek, enter. Nah, ini kita akan mengisikan beberapa atribut dari proyek. Nah, tunggu dulu. Proyek yang pertama ada ini dihapus dulu. Ada nomor, nama, sama lokasi. Ada nomor, enter. Di sini ada ganti nama, enter. Sini kita ketikkan lokasi, enter. Di sini tipe datanya tidak akan saya rubah. Nomor kita tetapkan dengan tipe data integer, nama
yaitu tipe data varchar, lokasi ada tipe data varchar Q45 ini. Terus kita pilih primary key-nya yaitu nomor seperti yang di awal-awal tadi karena ini bersifat unik dan berbeda dari yang lain. Kemudian kita klik close. Maka akan jadi dah. Dan seterusnya kita buat tabel yang terakhir. Kita tekan itu terus klik 2 kali, kita ganti namanya menjadi yang terakhir yaitu ada tanggungan. Sini kita gunakan db underscore tanggungan. 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 Dah, ter. Sama seperti langkah yang di awal, kita isikan kolom. Di sini ada ID tanggungan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, hubungan pegawai. Sini kita tulis dulu ID tanggungan. ID underscore tanggungan. Enter. Terus di sini ada nama, terus ada jenis kelamin, terus di sini nanti tanggal lahir, kemudian yang terakhir ada hubungan pegawai. Maka akan muncul tipe data seperti di samping ini. Kemudian kita ID tanggungan ini sebagai tipe data integer, terus nama tipe datanya varchar, jenis kelamin ini tipe datanya varchar, terus tanggal ini tipe datanya juga varchar, hubungan pegawai juga varchar. Kemudian kita pilih primary key-nya yaitu sebagai ID tanggungan karena dia ini unik dan dia ini akan berkaitan dengan data-data pegawai. Jangan lupa di sini kita akan selain menambahkan primary key, kita akan menambahkan auto increment untuk menjadikan ini di ID tanggungan. Nah, setelah itu kita close. Maka akan menjadi data-data seperti yang ada di sini. Terlebih dahulu yaitu seperti ini. Bentar. Ini kita geser ke sini. Pengawas kita taruh samping aja. Kemudian yang di tengah kita taruh dengan data pegawai. Data tanggungan kita pindah ke sini. Kemudian departemen sudah di sini. Data proyek ke sini. Setelah kita lakukan perataan, kita susun, kita bisa melanjutkan dengan menampilkan sini terdapat studi tadi, kemudian kita sudah membuat entitas, selanjutnya kita akan menambahkan relasi. Di sini saya sudah membuat relasi, yaitu ada 4 relasi, yaitu pegawai terhadap pengawas, pegawai ke departemen, departemen ke proyek, terus tanggungan ke pegawai. Seperti yang di studi kasus yang pertama tadi, ini bentuk gambaran dari semua relasi ataupun entitas dari sistem kepegawaian perusahaan. Kemudian di sini ada relasi pegawai ke pengawas, yaitu ada relasi many to one, karena setiap pegawai dipimpin satu pengawas dan setiap pengawas dapat memimpin beberapa pegawai. Jadi di sini kita akan melanjutkan dengan menambahkan relasi, yaitu ke data pegawai ke pengawas, many to one, dari pegawai ke pengawas, many to one. Many to one yang ini kita ketik di sini, kemudian kita alihkan ke sini, maka akan menjadi seperti ini. Maka selanjutnya di sini akan muncul foreign key. Foreign key-nya ini kita ganti terlebih dahulu
dengan, bentar, kita tarik, mana ini ya? Bentar, tarik ke atas agar kelihatan. Sini foreign key-nya kita ganti menjadi nomor underscore nomor bentar, nomor KTP pengawas. Dah, kemudian di sini terdapat beberapa bentar. Sini akan muncul, kita buka yang di indeks. Di sini akan muncul nih primary key-nya ada selanjutnya kita close. Selanjutnya kita menuju ke relasi yang kedua, yaitu terhadap pegawai dan departemen, yaitu many to one. Karena setiap pegawai harus terdaftar pada satu departemen, dan satu departemen memiliki beberapa pegawai. Di sini pegawai ke departemen, yaitu pegawai ke departemen, yaitu many to one. Dari pegawai ke departemen akan menjadi seperti ini relasinya. Pegawai ke departemen, terusan di sini akan muncul foreign key yang untuk kedua untuk di data pegawai. Kemudian kita tarik ke atas, kita ganti dengan foreign key-nya yaitu nomor departemen. Enter. Dah. Selanjutnya kita close. Di sini akan muncul foreign key yaitu 2 dari entitas departemen dan juga entitas pengawas. Di sini muncul relasi many to one karena setiap pegawai itu mempunyai satu departemen dan satu departemen itu mempunyai banyak pegawai. Selanjutnya kita ke relasi yang ketiga, yaitu departemen ke proyek ada relasi many to one. Karena setiap proyek harus terdaftar pada satu departemen dan setiap departemen dapat memiliki banyak proyek. Sini dari departemen many to one. Pilih yang ini relasinya juga ini ke proyek. Nah, maka akan muncul relasi seperti ini. Di sini foreign key-nya muncul, yaitu kita bisa menggantinya diganti dengan nomor underscore departemen. Udah, kita close. Udah, kemudian kita lanjut ke relasi yang terakhir, yaitu ada tanggungan ke pegawai. Ada relasi many to one. Oh, jadi semua ya. Ini hanya many to one relasinya, yaitu setiap tanggungan harus terdaftar pada satu pegawai, dan setiap pegawai dapat memiliki banyak tanggungan. Tanggungan ke pegawai. Tanggungan, kita pilih many to one, kita pencet di sini, kemudian kita arahkan ke pegawai, maka akan muncul seperti ini. Tanggungan ke pegawai. Maka di sini kita bisa mengganti foreign key-nya menjadi nomor underscore KTP underscore pegawai. Dah.
Nah, ini termasuk hasil akhir dari skema ERD yang saya buat untuk sistem kepegawaian perusahaan. Kemudian di sini kita bisa menyimpan apa ini namanya skema ERD-nya dengan menekan tombol file, itu di sini file, kemudian ada bagian export. Nah, di sini kita bisa menyimpannya secara PNG bisa, SVG bisa, kita jadikan PDF juga bisa, tergantung kita mau menyimpannya menjadi apa. Kemudian setelah kita menyimpan, maka data pada skema ini tidak akan hilang. Kemudian selesai sudah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mungkin ini saja yang bisa saya lakukan atau kerjakan dalam pembuatan tutorial membuat ERD dengan menggunakan aplikasi MySQL Workbench. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada saran, mohon tuliskan di kolom komentar. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.